Adelia Kalista Anidia bersama rekan saya Olivia Tata Yuning Kinarsanti. Oke, jadi pada episode pertama kali ini kita mengundang bukan salah satu, tapi kedua orang hebat yang ada di SMA Negeri 10. Langsung saja kita sambut Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 10. Oke, sebelumnya terima kasih atas undangan kakak-kakaknya telah diundang sebagai salah satu tamu undangan di podcast kalian ini. Oke, perkenalkan, nama saya Ragil Mafata dari kelas 11-8 selaku Ketua OSIS SMA Negeri 10 periode 2025-2026. Dan saya Radita Setiawan Alfian dari 11-3 selaku Ketua MPK periode 2025-2026. Sebelumnya kita kasih selamat dulu nggak sih buat mereka berdua ini? Nah, kira-kira gimana sih perasaan kalian berdua ketika terpilih sebagai Ketua OSIS dan Ketua MPK periode ini? Oke, jadi saya dulu aja ya. Di pertama perasaan yang saya rasakan selaku pertama jadi Ketua OSIS D1 jadi Ketua OSIS. D1. Saya merasakan hal yang senangnya luar biasa. Jadi bukan hal senang biasa, benar-benar luar biasa kayak di langit gitu. Bagaikan di langit, senangnya itu memang luar biasa. Jadi saya itu senang, tapi dari kesenangan tersebut saya itu kayak merasa ada sedikit ya minder atau bagainya, tapi itu saya sisihkan saja. Tapi yang saya utamakan adalah senangnya itu di hari pertama. Kalau perasaan saya sangat senang dan sangat berkesan sudah diberikan amanah menjadi Ketua MPK. Semoga saya bisa menjadi ketua yang baik. Kalau boleh tahu nih, fun fact kalian berdua yang belum banyak orang tahu itu apa? Fun fact. Kamu dulu aja. Kalau fun fact saya yang belum banyak orang tahu adalah saya ini sangat malu berbicara di depan umum. Kalau dari Kak Aden? Oh, dari saya fun fact-nya banyak sekali ya. Oke, bisa disebutkan salah satu aja. Fun fact tentang saya itu kalau di depan selalu tersenyum, bahagia, tapi dari bahagia tersebut ada yang menyimpan hal-hal. Jadi dari hal tersebut misal di rumah atau bagainya, saya itu tidak akan membawakan ke lingkungan yang baru saya. Jadi apapun itu tentang kebiasaan saya, ketakutan saya, kemarahan saya, nggak bakal saya salurkan ke lingkungan lainnya. Dan fun fact yang utama itu saya suka nyanyi, tapi suara saya nggak suka didengar orang lain. Biasanya nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Apa namanya? Kangen dari Dewa 11 itu. Oh, kalau dari Kak Radita suka nyanyi nggak? Dan juga Kalau hobi? saya bermain voli. Atlet voli nih Kak. Betul. Aku apa ini nyanyi? Gak usah nyanyi dulu ya, ini podcast gak usah nyanyi. Oke. Kalau boleh tahu, kemarin kan LDK. Nah, kira-kira momen seru atau lucu yang kalian berdua ingat tuh apa? Momen lucu. Kalau momen menegangkan bisa nggak? Boleh. Kalau dari LDK OSIS yang paling saya rasakan, yang paling saya ingat dan saya rasakan sampai sekarang, kalau makan itu nggak boleh bunyi, badannya harus tegak gini. Suaranya nggak boleh bersuara. Apa sendoknya ke mulut, bukan kepala yang ke mulut. Itu berkesan. Ya ingat tapi akhirnya tersalurkan di rumah juga. Sampai makan juga harus gini gitu. Bagus banget sampai rumah ya Kak. Oke, bagus. Ingat ya. Soalnya kalau yang ingat itu pasti ke bawah sampai Ya, oke. Kalau dari Kak Radita? Kalau hal yang berkesan atau lucu bagi saya saat LDK MPK adalah saat saya presentasi depan itu pas saya
penutup itu salah bilang. Salah bilang apa? Iya betul. Harusnya itu Assalamualaikum, saya bilang Waalaikumsalam. Meskipun hal kecil itu memang Iya. agak gimana itu memang. Iya. Ingat sampai sekarang. Boleh ditambahkan, sama saya pembukaan gerak jalannya salah. Emang bisa? Itu kadang-kadang nggak bisa. Ini akhirnya sampai rumah ketidur, mau tidur juga nggak tenang itu. Keinget terus, tapi akhirnya lupa juga. Tapi LDK itu kebaikan buat kalian. Betul, baik sekali. Seru nggak? Seru, berkesan ya gitu. Yang paling serunya juga bersama teman-teman pastinya itu. Oke. Bercanda. Kalau program atau kegiatan yang pengen kalian lakukan itu apa sih Kak? Kira-kira buat OSIS dan MPK periode? Oke, dari saya, program utama yang saya ingin jalankan di SMA Negeri 1 Pulau yaitu Putra Putri SMA Negeri 1 Pulau. Oke. Kalau dari Kak Radita, programnya yang ingin dilaksanakan satu periode ke depan itu apa? Yang paling ingin dilakukan? Kalau saya yang ingin saya lakukan adalah membuat Google Form untuk menampung aspirasi siswa. Jadi itu bisa meluapkan keluh kesah siswa. Kayak keinginannya gitu ya. Kalau gitu, aku juga mau tanya nih, kan Oke. kita tuh di OSIS, di MPK, kan kita terus mengurus, apalagi kalian tuh ketua. Ya. Nah, kegiatan atau refreshing apa yang bisa kalian lakukan biar nggak terlalu stres gitu mengurus organisasi? Nah, refreshing yang saya utamakan yaitu ya benar yang saya sampaikan dari awal itu saya suka Iya. nyanyi, tapi cuman suara saya nggak suka didengarkan oleh orang lain. Iya. Nah, jadi saya ajak kakak saya untuk keluar dari rumah atau sebagai jalan-jalan, entah ke luar kota atau ke pantai dan lain-lain. Nah, itu saya suka karaoke gitu. Saya suka nyanyi. Yang paling saya suka juga ketenangan. Itu bikin hati saya itu nyaman gitu. Ya pastinya di pantai. Sambil lihat sunset ya Kak? Iya, betul. Oh, Kak Radita gimana? Kalau kebiasaan kecil yang bikin kalian betah di organisasi itu apa? Kebiasaan kecil yang saya sangat sukai yaitu saya suka berkumpul dengan teman-teman saya, yaitu benar-benar di satu organisasi gitu. Saya suka berkumpul dengan teman-teman saya karena saya itu melihat mereka semua dengan wajah-wajah yang bahagia, saya juga ikut bahagia. Jadi lelah-lelah saya itu di rumah atau di bagainya melihat teman-teman saya di satu organisasi dengan wajah bahagia, saya juga ikut bahagia. Jadi itu membuat saya tenang, hati itu lumayan berkesan lah. Jadi saya memang itu membuat saya salah satu betah di organisasi yaitu karena dengan lingkungan yang positif. Kalau Kak Radita? Kalau dari saya mungkin sama, tapi saya itu senang berkumpul dengan teman-teman, saling menceritakan keluh kesah dan saling berpendapat. Bercerita gitu ya. Berpendapat. Kalau boleh tahu pesan singkat aja buat teman-teman yang melihat video ini. Kalau boleh tahu pesan singkat aja buat teman-teman yang melihat video ini. Pesan teman-teman yang buat video ini ya. Ya. Terutama untuk semuanya, kami di sini bukan hanya orang yang paling hebat, tetapi di sini kami hanya sebagai salah satu amanah dari teman-teman karena telah mendukung kami sebagai ketua. Jadi dari amanah ini kami juga ya ingin menunjukkan bahwa kami itu layak untuk di hadapan orang lain. Jadi teman-teman yang melihat video ini juga bisa tahun depan atau di lain hari untuk bisa menjadi kita ketua OSIS atau ketua MPK dan bisa menjadi orang yang paling hebat di suatu saat nanti. Wah, buat harapan besar nih Kak, harapan kalian tuh
harapan besar. Kalau dari saya, harapan yang saya ingin lakukan dan laksanakan, yang saya benar-benar tak inginkan dan selalu berdoa, saya itu ingin di satu organisasi saya utuh satu sampai akhir. Jadi kalau 36 ya sampai 36, kalau memang 35 sampai 35 sampai akhir. Meskipun itu ada konflik atau sebagainya, kita harus utuh. Jadi aku nggak mau hanya konflik biasa itu menjadi perpecahan di satu organisasi. Kalau harapan saya bisa menjadi ketua yang baik bagi teman-teman dan bisa bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan ini. Keren. Jadi memang kalian sebagai ketua OSIS maupun ketua MPK pasti memikul tanggung jawab yang cukup besar. Betul. Kalau kalian mau dikenang sebagai ketua periode ini, kalian mau dikenang yang seperti apa gitu? Yang pastinya saya sebagai ketua OSIS di periode 2025-2026 dan juga ini ketua OSIS yang baru juga. Jadi saya ingin dilihat dikenang itu berbeda dari ketua OSIS sebelumnya. Bisa menciptakan hal baru atau perubahan baru untuk sekolah kita gitu. Jadi ketua OSIS yang periode 2025-2026 itu toh orangnya. Aku pengen orang lain menyebutnya seperti itu. Oke, kalau Kak Radit? Kalau saya ingin masukkan MPK menjadi organisasi yang lebih baik dan bisa berkembang di SMA Negeri 1 ini. Kalau OSIS dan MPK ini pernah kayak saling ingin buat collab gitu nggak? Kolaborasi. Iya, kolaborasi kegiatan program kerja gitu. Ada nggak? Kolaborasi yang pastinya MPK dengan OSIS itu rapat pleno. Jadi rapat pleno itu berisikan tentang kita menyampaikan program kerja OSIS dan program kerja MPK kepada anggota OSIS dan juga anggota MPK itu kolaborasinya. Dan juga tadi katanya Radit aspirasi. Nah itu juga salah satu bentuk kolaborasi kita, bahwa aspirasi nanti siswa-siswa SMA Negeri 1 Pulung itu keluh kesahnya apa, kekurangannya apa, pengennya apa. Jadi itu salah satu rembukan kita. Memang kalau misal keluh kesahnya udah ada, jadi nanti kita rembukan, oh ternyata siswa-siswa SMA Negeri 1 Pulung itu pengennya tuh kayak gini. Nah jadi nanti kita akan menciptakan yang membuat mereka itu senang. Sekian podcast dari kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakaknya sebagai bintang tamu podcast episode pertama kali ini. Ini juga perdana ya Kak? Ya, sangat menarik. Ya. Sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.